Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beb, kamu mau makan apa? Tanya Hilda demi melihat kekasihnya yang hanya diam saja. Terserah, jawab Biru ketus. Ih, kok terserah sih? Jangan gitu dong, kan situ yang mau makan. Belum lapar, celetuk Biru ngasal. Katanya tadi cepet-cepet ke kantin karena lapar. Kok sekarang gak lapar? Makan ya Beb, gue pesenin dulu. Ujar Hilda perhatian. Perempuan itu bangkit dari kursi dan memesan untuk keduanya. Tinggallah tersisa Biru dan Inggit yang berada di meja itu. Biru menatap tajam mata Inggit yang tengah sibuk dengan ponselnya. Sejak kapan kamu dekat dengan Ares? Tanyanya sinis. Inggit menjeda aktivitasnya sejenak, memindai tatapan matanya pada laki-laki yang tengah menyorotnya tajam. Kemudian kembali sibuk dengan ponselnya tanpa berminat menjawab pertanyaan Biru. Lo budek ya? Setelah kemarin berusaha deketin Nathan gagal, lalu sekarang mencari mangsa baru gitu? Lenjeh, celetuknya tanpa filter. Inggit membuang nafas kasar. Dirinya tidak boleh terpancing emosi dalam bentuk apapun. Terlepas kedekatan dirinya dengan Ares ataupun Nathan, Inggit tidak berminat membagi sesi cerita apapun dengan pria yang berstatus suaminya itu. Hening. Biru yang kesal langsung berdiri dan hendak membawa Inggit keluar. Namun sebelum sempat angan itu menjadi nyata, Ares sudah lebih dulu muncul dengan membawa 2 jus sirsak kesukaan Inggit ke meja. Selamat menikmati, baksonya bentar lagi dibuatin, ujar pria itu perhatian, menaruh jus tepat di hadapan gadis itu. Sok perhatian. Makasih Res, jadi ngerepotin, ujar Inggit sungkan. Gak sama sekali, jangan sungkan gitu dong, jawab Ares jujur. Dirinya bahkan sangat senang setelah hampir 2 hari Inggit mengabaikan pesannya. Ia bisa bertemu di kampus, bahkan ke kantin bareng dengan suasana sedekat ini. Biru berdehem keras, memutus perhatian Ares ke Inggit yang terlihat begitu memuakkan di matanya. Tatapan penuh pemujaan dan cinta. Pria itu paham, karena dirinya juga begitu saat tengah jatuh cinta pada seseorang. Hai Al, sorry gue lupa kalau lo juga ada di sekitar sini. Sesal Ares nyengir. Ajaib sekali ya, saking fokus ke Inggit sampai benar-benar tidak memperhatikan atau lebih tidak peduli dengan sekitar. Lo pikir gue di sini apaan? Setan, jawab Biru nyolot. Sorry Al, gue lagi fokus sama cewek cantik soalnya. Harap maklum ya bro, ucap Ares tanpa dosa. Biru tidak menanggapi, lebih kepada kesal yang mendarah daging. Seandainya tidak lapar, sudah pasti lebih baik pergi dari sana daripada terjebak dengan 2 manusia yang paling menyebalkan saat ini. Pesanan mereka datang dibarengi Hilda yang duduk di sebelah Biru, lengkap dengan botol minuman kemasan yang telah dibelinya. Beb, ini aku pesenin mie ayam buat kamu, suka kan? Biru tidak menanggapi, pikirannya entah lengser kemana. Mendadak pria itu tidak fokus dengan kenyataan yang ada. Al, dengerin gua ngomong gak sih? Bentak Hilda kesal. Sorry dah, gua dengerin kok. Denger, iya makasih. Jawabnya spontan, sama sekali tidak ada manis-manisnya. Mereka tengah makan dalam diam. Tiba-tiba tangan Ares terulur mengumpulkan rambut Inggit menjadi satu. Kemudian mengaretinya agar tidak merepotkan saat gadis itu menyantap makanan di depannya. Sontak pemandangan manis itu tak luput dari pelototan Biru yang nampak merah padam. Makasih, jawabnya tersenyum. Begini lebih baik, udah makan lagi, habisin ya, ujar pria itu tersenyum kalem. Brak! Tak sadar respon Biru menggebrak meja saking kerasnya, sampai mangkuk itu bergetar dari sana dan menimbulkan perhatian orang di sekitar. Panas, celetuk Biru geram. Ya ini kan emang masih panas, baru juga dipesan, makannya pelan-pelan. Hilda memperingatkan, tangannya terulur menyodorkan minuman dalam kemasan yang tadi ia beli. Minum dulu, ujar Hilda perhatian. Gue mau udah kenyang, jawab pria itu berdiri dari sana. Makanannya bahkan baru tersentuh sekali suapan.
Namun karena pemandangan lebay yang diciptakan Ares dan Inggit membuat pria itu mendadak kenyang. Rasa lapar yang sempat terasa menguap begitu saja, tergerus oleh angan emosi yang menguasainya. Hatinya dongkol bukan main. Ia bersumpah akan memberi hukuman yang setimpal atas perbuatan Inggit yang bahkan sudah berani bertingkah semaunya. Ih, Beb, mau kemana sih? Belum makan juga. Hilda ikut bangkit dari kursi, mengejar Biru yang sudah berlalu. Sementara Inggit dan Ares sama sekali tidak terpengaruh dengan tingkah kedua pasangan di depannya. Mereka tetap santuy makan pesanan mereka sampai habis tak tersisa. 2 hari ini kemana? Kenapa tidak pernah membalas pesan dariku? Tanya Ares penasaran. Setelah kenyang, ia pikir mengobrol akan lebih nyaman. Ares mengajak menepi di gazebo kampus. Mereka tengah duduk santai sambil menikmati angin yang semilir siang hari. Sebelum beranjak, Ares sengaja membeli cemilan dan minuman kemasan untuk teman ngobrol santai. Maaf Ares, tidak bermaksud hati mengabaikan pesan lo. Gue terlalu sibuk di dunia nyata, jawab Inggit jujur. Sesibuk apa, Inggit? Lo membuat gue cemas. Hening untuk beberapa saat. Inggit tidak berminat membagi cerita ranah pribadinya. Namun menyikapi laki-laki ini, Inggit sedikit bingung. Apakah gadis itu harus jujur? Romo gue sedang sakit, jadi gue sibuk menjaganya, jawabnya jujur. Bokap lo sakit? Sakit apa? Boleh gue jenguk? Pintanya berharap bisa lebih dekat. Romo belum bisa dijenguk, lain kali aja ya, ujar gadis itu merasa tidak enak. Kenapa, Git? Bokap lo sakit apa? Kenapa nggak boleh jenguk? Bukan nggak boleh, tapi waktunya kurang tepat. Gua kan temen lo, masa jenguk nggak boleh? Di rumah sakit mana? Tanyanya ngeyel. Apakah habis dari kampus mau langsung ke sana? Rencananya iya, tapi beneran deh, Romo gue sedang butuh istirahat banyak. Jadi jangan sekarang ya jenguknya. Yah, padahal pingin banget kenalan sama calon mertua. Celetuk Ares yang seketika membuat Inggit tersedak minumannya sendiri. Hati-hati Inggit minumnya. Ares membantu menenangkan dengan mengusap punggung gadis itu. Ares merasa ada sesuatu yang ditutup-tutupi Inggit terhadap dirinya. Gadis itu terlihat berbeda, paling susah dideketin dan responnya terlihat begitu santai saja berhubungan baik dengannya. Atau mungkin Inggit tidak tahu tentang kehidupan Ares yang sesungguhnya. Ares benar-benar penasaran mengulik tabir kehidupan gadis itu yang sulit terbuka. Oke deh, lain kali boleh ya gue main ke rumah lo. Inggit hanya bingung dengan statusnya. Seandainya Inggit mempersilahkan pria itu menjenguk romonya. Git, sorry kalau gue lancang, tapi gue kepikiran terus sama lo semenjak hari itu. Lo mau gak? Bukan hanya sekedar teman. Maksud gue serius sama lo. Ini orang maksudnya apa sih? Kok makin lama makin ngelantur? Maksudnya? Inggit benar-benar bingung. Pria itu mengambil tangan Inggit yang begitu dingin untuk digenggam. Ada debaran aneh yang terasa kala mereka bersentuhan. Rasa penasaran, ingin memiliki seutuhnya, sampai ia lupa saat ini sedang berpijak di belahan bumi mana. Inggit jelas tidak nyaman. Ini tempat lumayan lengah, tenang dan damai. Sedikit menepi dari hiruk-pikuk aktivitas kampus, hanya ada beberapa orang yang berseliweran di sana. Ares menggenggam tangannya. Inggit benar-benar bingung menyikapi pria itu. Jujur ada rasa nyaman, tetapi ia bingung. Dengan cepat gadis itu menarik jari jemari tangannya yang saling bertautan. Sorry Inggit, ini mungkin tidak tepat, tapi gue mau jujur sama perasaan gue ke lo. Gue suka sama lo Inggit. Seketika Inggit menatap lekat mata Ares. Ada kesungguhan di sana. Tidak tahu kenapa Inggit juga merasa nyaman di dekat pria itu. Hanya saja status yang membelenggu membuat pikiran gadis itu kacau balau. Mereka saling diam cukup lama, mencerna pikiran dan hatinya yang terus berlawanan. Sorry Res, gue gak usah dijawab sekarang, gak apa-apa Git. Gue bakalan nungguin lo sampai jawaban itu membuat hati gue senang.
Inggit benar-benar berada dalam dilema. Jelas ia tidak bisa langsung mengambil keputusan suka ataupun tidak. Tanpa sadar status yang mengikatnya cukup membuat ia repot dan terpenjara di dalamnya. Ada dorongan yang kuat yang memaksa gadis itu terus bertekad untuk berpisah dari Biru. Sementara Biru mengejar Hilda sampai pria itu meninggalkan kampus. Biru hanya memutari jalan dengan mobilnya tanpa arah dan tujuan yang jelas. Ini sebenarnya kita mau kemana sih? Kesal Hilda mengomel. Tidak tahan diabaikan di dalam mobil begitu saja. Kalau lo gak suka bisa turun sekarang, seru Biru seraya menghentikan mobilnya. Emang dasar laki-laki raja tega. Sifat Biru ternyata kalau sedang kesal sama saja. Bahkan dengan Hilda yang kekasihnya pun seenak jidat saja. Sialan nih orang, kalau bukan karena gue masih butuh uang lo, jauh hari gue tinggalin. Jangan gitu dong Beb, gue tahu lo lagi kangen kan sama gue, makanya uring-uringan gini. Gimana kalau kita main? Lama lo gak jamah gue, kata perempuan itu melepas seat beltnya dan menempel pada pria itu. Biru memang sudah berminggu-minggu tidak menyentuh Hilda. Terakhir waktu di kos sebelum pria itu melangsungkan pernikahan palsunya dengan Inggit. Hilda jelas perayu paling handal di kelasnya. Gadis itu lihai bermain dengan situasi yang ada. Pandai membaca suasana yang terjadi. Hilda mengendus pipi Biru dengan nakal. Seketika ia meraup bibirnya yang terasa menggoda. Ada perasaan yang tak sama, hambar dan jenuh yang dirasakan Biru. Bahkan saat-saat seperti ini pun, ia tak lagi merasakan dak-dikduk kala Hilda mengawali sentuhan itu. Kemana perasaan dulu yang menggebu? Hilda lebih mendominasi, sementara Biru sibuk berperang dengan hatinya. Laki-laki memang sebrengsek itu. Ia bisa menikmati walau hatinya berbeda.